akan membawakan kajian putusan MK nomor 90 tahun 2023 berdasarkan hasil diskusi kami. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim saya. Ada Laila Tumida, kemudian Nur Paulina Sari, Rini Hidayani, Nadila Putri HB, saya sendiri Nur Syifa Yulianti, dan juga Yuni Rizka Utami. Sebelum kita memasuki rangkaian diskusi, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya, adapun topik pembahasan yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu pertama mengenai isi, tujuan, dan hasil putusan MK nomor 90 tahun 2023, kemudian latar belakang putusan MK nomor 90 tahun 2023, ketiga, kewajiban dan kewenangan MK menurut yuridis atau undang-undang, kemudian yang keempat, putusan tersebut ditinjau dari aspek filsafat hukum, teori hukum, politik, dan sosial, dan terakhir, dampak putusan tersebut terhadap hakim yang terlapor. Berikutnya, presenter pertama dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari putusan MK nomor 90 tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023 merupakan putusan yang menguji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, salah satunya adalah batas usia paling rendah yaitu 40 tahun. Namun, Mahkamah juga memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan tersebut. Tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah adalah bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah yaitu 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua yaitu hasil, yang mana yang pertama ada mengabulkan permohonan untuk sebagian. Kemudian yang kedua menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa berusia paling rendah yaitu 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Yang ketiga yaitu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Munculnya putusan ini dilatar belakangi oleh tuntutan para pemohon yang menganggap batasan usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada ukuran yang pasti bahwa umur di bawah 40 tahun tidak layak menjadi kandidat presiden maupun wakil presiden. Selain itu, asumsi adanya syarat akan konflik kepentingan dikarenakan dugaan kuat hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak presiden yang sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia. Tentunya putusan yang agak kontroversial karena pertama, putusan ini dibuat dalam dinamika momentum pemilihan presiden 2024. Selanjutnya akan dijelaskan kepada presenter berikutnya. Baik, selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atau 1. Menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi. Kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 7B ayat 4 JO pasal 24-nya ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden paling lama 90 hari setelah permintaan DPR tersebut diterima. Kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang. Selanjutnya akan dijelaskan bersama. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana putusan MK nomor 90 tahun 2023 tadi ditinjau dalam aspek filsafat hukum, teori hukum, dan juga aspek sosial dan sosial. Nah, teman-teman, ketika dihadapkan dengan kata ditinjau dari, kami menyimpulkan bahwa itu artinya putusan MK ini diminta untuk dilihat dari sudut pandang seperti berikut, seperti filsafat hukum tadi, teori hukum, dan juga politik sosial. Nah, hasil dari tinjauan itu dapat berupa kesesuaian antara putusan tersebut dengan teori yang ada maupun bagaimana dampak dari putusan tersebut terhadap realitas kondisi saat ini. Pertama, tinjauan filsafat hukum putusan MK nomor 90 tahun 2003. Nah, jadi ngomongin tentang filsafat hukum, teman-teman juga pasti sudah tidak asing dengan arti berfilsafat, di mana kita di situ berpikir secara radikal dan juga secara bebas untuk mencari kebenaran dari segala jawaban yang sudah ada pada realitas kita saat ini. Kita mencoba untuk mencari kebenaran dari suatu hal sehingga pikiran logis kita pun pada akhirnya akan menerima kenyataan tersebut. Seperti itulah ketika filsafat hukum. Artinya di sini kita mencoba untuk mencari hakikat dari hukum itu sendiri adalah apa. Salah satunya yang dibahas dalam filsafat hukum adalah bagaimana sebenarnya hukum itu pada akhirnya bisa ditaati oleh semua orang. Apa hal yang membuat hukum itu pada akhirnya bersifat mengikat dan juga memaksa. Jadi, kalau dihubungkan dengan putusan MK tadi, batasan umur pada undang-undang sebelumnya dipandang tidak memiliki kekuatan mengikat yang jelas, sehingga menyebabkan undang-undang ini rawan tergoyahkan seperti saat ini. Batasan umur untuk paslon capres dan cawapres dilihat sebagai bentuk diskriminasi pada golongan usia tertentu dan secara tidak langsung memaksa rakyat Indonesia untuk memilih orang yang sesuai dengan kriteria undang-undang ketimbang berdasarkan hati nurani mereka yang kemudian disebut sebagai ageisme di dalam putusan MK itu sendiri. Jadi ketika membicarakan tentang hal yang mengikat hukum, maka seperti inilah putusan MK itu terhadap filsafat hukum, di mana filsafat hukum itu memandang bahwa ketentuan batas umur capres dan cawapres 40 tahun sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Kenapa harus 40 tahun? Tidak ada alasan yang pasti kenapa harus 40 tahun. Kenapa tidak 35, kenapa tidak 25, tapi kenapa harus 40? Itu tidak memiliki alasan yang pasti bahkan di dalam undang-undang itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman, ketika kita membicarakan tentang teori, ini merupakan hal-hal yang datang biasanya dari pikiran para ahli yang mencoba untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah mereka filsafatkan, kenyataan-kenyataan yang sudah mereka dapatkan dalam pikiran, mencoba untuk diimplementasikan dalam kehidupan yang ada. Jika dihubungkan dengan putusan MK nomor 90 tahun 2003, ditinjau dari teori hukum yang membahas tentang alasan hakim sehingga lahirnya putusan tersebut. Jadi setidaknya ada 3 yang dibahas dalam teori hukum, yaitu pertama, biasanya membahas kenapa undang-undang itu ada, kemudian kedua, kenapa alasan atau tujuan undang-undang tersebut hadir di antara kita, dan ketiga, merupakan bagaimana teori hukum itu menelisik bagaimana hakim memutuskan atau pertimbangan hakim memutuskan putusan tersebut. Maka teori hukum akan menelisik bagaimana para hakim melakukan pertimbangan atas putusan mereka, dan MK tentunya telah melakukan pertimbangan itu. Di dalam putusan MK 90 tahun 2003 mereka menyebutkan bahwa mereka telah mempertimbangkan berdasarkan undang-undang yang menyebutkan bahwa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, dalam aspek teori hukum, putusan MK nomor 90 tahun 2003 MK dianggap
ingin berkomitmen untuk seperti mengimplementasikan bahwa hak-hak politik warga negara Indonesia itu adalah tanpa batasan usia seperti itu tadi. Terakhir, kalau yang dua tadi dari filsafat hukum dan teori hukum itu merupakan tinjauan yang mencoba untuk menyesuaikan putusan itu dengan teori-teori yang ada. Kalau dari aspek politik dan sosial, di sini mencoba untuk menelisik bagaimana dampak putusan tersebut terhadap sistem politik di Indonesia dan juga bagaimana keadaan sosial masyarakat di Indonesia. Jadi, sistem politik di Indonesia adalah demokrasi yang diwakilkan. Kata demokrasi artinya di mana semua keputusan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu semestinya harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu. Pengaruh putusan ini pada sistem politik di Indonesia adalah ketika batas usia minimum ini dirubah, akan membuka jalan bagi para calon di bawah umur 40 tahun namun berpengalaman sebagai kepala daerah untuk menjadi kandidat capres atau cawapres. Tidak akan menutup kemungkinan ketika di masa depan kita akan menemukan lebih banyak paslon capres dan cawapres. Karena batas umur 40 tahun sekarang juga bisa ditimpuk. Kamu bisa menjadi capres atau cawapres meskipun kamu tidak berumur 40 tahun, namun kamu memiliki pengalaman menjabat sebagai kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah ketika kamu mendaftarkan diri di KPU menjadi paslon. Kemudian terakhir, dampak sosial adanya putusan ini ada dua sisi positif dan negatif. Sisi positifnya menunjukkan bahwa MK berkomitmen menjaga hak politik warga negara. Karena hak politik warga negara itu ada dua, hak pasif, hak aktif. Mereka berhak untuk dipilih, mereka juga berhak untuk memilih. Karena itulah, batasan umur 40 tahun itu sama sekali tidak memiliki dasar kenapa harus 40 tahun. Seperti itu. Kemudian, itu adalah sisi positifnya. Tapi negatifnya adalah ketika MK itu kehilangan kepercayaan masyarakat karena inkonsistensi dan peluang konflik kepentingan yang dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin sebelum hari ini adanya permohonan untuk perubahan umur presiden, undang-undang yang mengatur tentang umur presiden, mungkin sebelum-sebelumnya pun juga ada. Hanya saja ini bersifat kontroversial pada akhirnya karena ini sudah menjelang pemilu 2024. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin ketika tidak ada nuansa-nuansa pemilu? Belum lagi bagaimana ketua MK itu ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu paslon, sehingga masyarakat akan menganggap bahwa MK sama sekali tidak inklusif. MK sekarang sedang bersifat eksklusif seperti itu. Mereka mencoba untuk memberikan karpet merah kepada salah satu paslon untuk maju ke KPU. Nah, mungkin dari tinjauan filsafat hukum, kemudian teori hukum, politik dan sosial, sekian dari saya serahkan pada presenter berikutnya. Dampak putusan MK nomor 90 tahun 2023. Jadi kita akan melihat dampak yang ditujukan bagi hakim terlapor dengan melihat putusan yang telah dibuat oleh MKMK terkait 21 laporan yang telah mereka terima dan membaginya dalam 4 klasifikasi putusan. Yang pertama adalah putusan MKMK nomor 2 tahun 2023. Yang kedua, putusan MKMK nomor 3 tahun 2023. Yang ketiga, putusan MKMK nomor 4 tahun 2023. Yang keempat, ada putusan MKMK nomor 5 tahun 2023. Nah, melihat putusan MKMK di nomor 1 tadi, maka Anwar Usman diberhentikan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan kedudukannya pun diturunkan menjadi Hakim Konstitusi. Nah, selain itu, dampak yang dibebankan kepada Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman tidak hanya dicabut kedudukannya sebagai ketua dan diturunkan kedudukannya menjadi Hakim MK saja. Anwar Usman juga diputuskan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK lagi sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi itu berakhir. Selain itu juga berdasarkan keputusan MK Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan dirinya dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pemilihan anggota DPR, DPRD dan juga DPRD
DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dinilai memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Melihat putusan MK nomor 3 di situ dilaporkan bahwasanya Wakil Ketua MK Saldi Isra yang dilaporkan oleh Advokasi Rakyat untuk Nusantara dampak yang ditujukan kepada Saldi Isra tersebut hanya berupa teguran lisan karena dia terbukti bersama-sama dengan anggota lainnya tidak dapat menjaga keterangan atau terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup, dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara, bukan terkait dissenting opinion atau pendapat berbeda dari para hakim lainnya. Putusan MK nomor 4 di situ terlapor bahwasanya Hakim Konstitusi Arif Hidayat dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan. Dia juga memiliki dampak berupa teguran lisan karena dia terbukti sama seperti Saldi Isra si Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dengan putusan MK nomor 5 di situ dilaporkan ada Hakim Konstitusi Manahan MP Sitopo, Eni Nurbaningsih, Wahidudin Adam Soehartoyo, Daniel Yusmik, Pevot, dan Muhammad Guntur Hamdan. Mereka dilaporkan karena mereka tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup, dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Jadi dampak yang dirasakan tentunya tidak hanya bagi hakim terlapor saja. Lembaga Mahkamah Konstitusi pun juga terkena dampaknya, di mana seperti kita ketahui MK dinilai sebagai lembaga yang independensinya telah terganggu dan tentunya menjadi penyebab tercederainya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang ada di Indonesia, dan menjadi tonggak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Selamat sore. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 4 kelas A1 dengan anggota saya sendiri Rizka Aulia, ada Asmanidar Ulfa, kemudian Regina Eka Putri, Teresia Akila, Tiara Bidasari, dan Irma Salsabila, dan Nuraini Enia. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati dosen kita Hukum Tata Negara Bapak Dr. Haji Harpani Matuh MH. Baik, di sini kita akan membahas tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang lagi beritanya lagi banyak disiarkan baik di televisi maupun berita-berita di internet. Baik, untuk pemateri pertama saya serahkan kepada presenter di kelompok kami yaitu Tiara Bidasari. Silakan. Baik, putusan MK nomor 90 tahun 2023. Mahkamah Konstitusi atau MK RI mengeluarkan putusan nomor 90 garis miring PUU strip XX1 garis miring 2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 yang mengatur tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan yang menggugat batasan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang dimana disebutkan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden asalkan mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Putusan tersebut merupakan satu dari 11 putusan yang diambil pengadilan pada hari itu, termasuk beberapa perkara lain terkait permasalahan yang sama
Hasil penelusuran tidak menyebutkan secara pasti jumlah orang yang terlibat dalam pengambilan putusan nomor 90 tahun 2023, namun diketahui putusan tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi atau MK RI yang beranggotakan 9 hakim. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang putusan MK nomor 90 tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU 21/2023 terkait dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Keputusan tersebut diambil pada tanggal 16 Oktober 2023 yang mana tersebut bermula dari pengajuan permohonan pemohon yang kemudian didaftarkan dengan nomor perkara 90/PU 21/2023 pada tanggal 15 Agustus 2023. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagai permohonan pemohon untuk menguji pasal 169 huruf Q pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 35 tahun. Putusan pengadilan tersebut didasarkan kepada dalil bahwa batasan usia tidak boleh dimaknai sebagai syarat usia minimum yang mana melainkan sebagai syarat bahwa calon harus berusia minimal 35 tahun pada saat pemilu. Keputusan tersebut telah menghasilkan berbagai pendapat dan diskusi di kalangan ahli dan masyarakat. Beberapa ahli telah menyuarakan keprihatinannya mengenai penerimaan pengadilan terhadap posisi permohonan, mengingat dalil-dalil permohonan dianggap tidak sah atau tidak tepat secara hukum. Nah, yang mana pada kelompok kami itu menjelaskan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden itu harus berusia minimal 35 tahun. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah kewenangan MK atau kewajiban MK menurut tinjauan yuridis. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C JO pasal 3 Aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Berdasarkan otoritas yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi, berarti kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang berdiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur melalui pasal 7A Junto, pasal 7B Junto, pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Kewenangan MK, fungsi MK, dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan constitutionally interest power dan 1 kewajiban constitutional obligation. Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di antaranya yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter saya. Baik, di sini kita akan membahas putusan MK nomor 90 tahun 2023 jika ditinjau dari aspek baik teori hukum, filsafat hukum, dan politik serta sosial. Sebelumnya tadi juga sudah disampaikan oleh kelas A2 mengenai putusan MK ini jika ditinjau dari beberapa aspek yang telah disebutkan tadi. Baik, kami dari kelompok 1 meninjau bahwa putusan MK nomor 90 tahun 2023 ditinjau dari aspek teori hukum. Teori hukum memiliki pengaruh terhadap konstruksi hukum tentang bagaimana penggambaran hukum yang ideal atau Dassolin dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum di dunia nyata atau berdasarkan penerapannya Desain. Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 tahun 2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden capres-cawapres menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa keputusan ini dianggap tidak ideal. Putusan hukum MK kali ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum di Indonesia. Zainal Arifin Mukhtar, seorang pakar hukum dari UGM, menyebutkan disahkannya putusan Mahkamah Konstitusi MK tersebut dianggap dapat berbahaya jika MK berubah atas dasar kepentingannya. Pembentukan MK pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK mayoritas banyak bersinggungan dengan politik, sedangkan kondisi yang saat ini terjadi justru sebaliknya. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik. Ditinjau dari segi hukum, putusan MK pada dasarnya memiliki 3 jenis amar putusan. Yang pertama, amar putusan tidak dapat diterima need or waker dijatuhkan apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan. Kedua, amar putusan dikabulkan berarti permohonan dinyatakan memiliki alasan hukum. Ketiga, amar putusan ditolak bermakna bahwa permohonan tidak mempunyai alasan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dibahas dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut disampaikan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yang mana berarti putusan Mahkamah Konstitusi dapat langsung dilaksanakan, sebab proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa. Penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 pun menyebutkan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding. Putusan bersifat final, tetapi putusan MK dibatalkan oleh putusan MK. Berarti putusan ini hanya bisa dibatalkan oleh MK sendiri. Dan ada beberapa pendapat pakar yang menyatakan jika terdapat pelanggaran kode etik dalam putusan MK,
maka bisa dibatalkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru besar hukum tata negara berasal dari Universitas Jenderal Sudirman bernama Muhammad Faujan yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 bisa dibatalkan. Namun, pembatalan putusan ini hanya mungkin jika MK menemukan pelanggaran kode etik pada 9 hakim yang mengeluarkan keputusan tersebut. Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang batas minimal usia capres dan cawapres dapat dibatalkan karena salah satu hakim yang mengeluarkan putusan tersebut, Anwar Usman, diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berupa kode etik. Lalu, menurut pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jogja yang bernama Dr. Kim Faisal Sulaiman SH LLM mengungkapkan bahwa argumentasi atas pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim hanya berisi curhatan, bukan memberikan alasan hukum yang rasional dan logis. Hakim juga tidak memberikan sebuah argumentasi hukum yang kuat terkait alasan mengapa putusan tersebut diambil oleh MK, yang akhirnya dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Keputusan tersebut sebenarnya masih dapat dibatalkan karena Ketua MK memiliki hubungan ikatan kekeluargaan dengan Presiden, di mana hal tersebut dapat diproses dan dikenai sanksi secara pidana dan administrasi sesuai perintah Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman. Untuk aspek filsafat hukum akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek filsafat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Purnadi, Purbakara, dan Surya Sukanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum juga mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan. Jika dianalisis definisi filsafat hukum yang diungkapkan di atas dapat diketahui dan dipahami bahwa filsafat hukum menganalisis asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis, normatif maupun kehidupan manusia. Sebab isi hukum adalah suatu yang menumbuhkan nilai kebaikan di antara orang. Nah, dalam upaya mewujudkan perbaikan dan dalam kehidupan, maka keadilan turut termasuk di dalamnya. Bagaimana hukum bisa menjamin dan memberikan keadilan bagi setiap orang. Putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90/PUU 21/2023 sendiri dilakukan karena dianggap pemohon tidak memuat keadilan, yang mana ia merasa hak-hak konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ditinjau dari aspek hukum filsafat mengenai putusan MK nomor 90/PUU 21/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, secara yuridis normatif putusan tersebut dianggap telah melanggar asas erga omnes. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam pertimbangan MK masih menggunakan dalil kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Hal tersebut dapat dipergunakan sebagai argumentasi semata. MK yang sebelumnya menolak uji materi syarat batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun dan dimohonkan pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, dan Wali Kota Bukit Tinggi itu merupakan perspektif umum untuk kepentingan partai. Putusan yang mengubah syarat usia capres dan cawapres menjadi minimal
berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah memberi ruang kepada seseorang secara individu. Padahal putusan MK ini tidak boleh bersifat menguntungkan kepentingan individu tertentu. Hal ini dianggap melanggar asas erga omnes yang berlaku final dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Putusan MK tersebut dinilai mengandung sejumlah masalah, terutama lantaran diputuskan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres di KPU, sehingga komitmen syarat pencapresan yang dibuat UU Pemilu menjadi berantakan. Selanjutnya dalam aspek politik dan sosial. Dalam aspek politik dan sosial, putusan MK nomor 90 ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Kita mulai dari dampak positif. Dampak positifnya yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini karena putusan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki mekanisme internal untuk menindak perilaku maladministrasi. Peningkatan kepercayaan politik terhadap lembaga peradilan dapat berdampak positif terhadap stabilitas politik. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan profesionalisme hakim yang terlapor dugaan maladministrasi menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen terhadap profesionalitas dan integritas. Yang ketiga, meningkatkan risiko intimidasi atau serangan terhadap pemohon. Hal ini karena pemohon dianggap telah mengancam kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Intimidasi atau serangan terhadap pemohon dapat berdampak negatif pada stabilitas politik maupun dalam masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Dampak putusan MK nomor 90 tahun 2023 terhadap kelembagaan dan hakim terlapor. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 dapat memiliki dampak signifikan pada kelembagaan hukum dan hakim terlapor. Hal ini bisa menciptakan presiden hukum, memengaruhi kebijakan masa depan dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi MK tentu terhadap kelembagaan dan hakim pelapor dapat bervariasi tergantung pada isu dan konteksnya. Dampaknya seperti pengaruh hukum, pengaruh politik, perubahan kebijakan, dampak sosial, reputasi hakim pelapor, otoritas Mahkamah Konstitusi, dan pemberian keadilan. Dalam perkara 90/PUU 21/2023, MK mengabulkan sebagai permohonan yang menguji pada 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), di mana poin yang dikabulkan tersebut merupakan jantung dari permohonan yang sejatinya juga diajukan oleh beberapa pemohon pada perkara antara lain nomor 29/PUU 21/2023, nomor 51/PUU 21/2023, dan nomor 55/PUU 21/2023. Perbedaan sikap MK pada 4 perkara tersebut menandakan adanya inkonsistensi sikap dan konstruksi berhukum MK dalam menghadapi perkara yang sama di waktu yang bersamaan. Lazimnya perbedaan sikap dalam waktu singkat tersebut karena adanya perubahan konteks dan perkembangan keilmuan dan filosofi yang luar biasa. Suatu kondisi yang diistilahkan dalam disrupsi atau yang oleh Kuhn disebut revolusi. Terlepas dari problem pembentukan putusan tersebut, momen ini dapat dilihat sebagai pintu bagi lahirnya kepemimpinan nasional oleh kaum muda. Realitas bernegara yang memperlihatkan pembusukan demokrasi dan gurita korupsi oleh elit saat ini, putusan MK tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk memunculkan sosok pemimpin dengan gaya baru, usia muda yang lebih segar dan relatif tidak berkontaminasi dengan praktek politik koruptif yang jamak berlaku di lingkungan oligarki selama ini. Sedikit menambahkan, di dalam pemutusan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2023, di situ ada hakim MK yang
terdiri 9 anggota yang bernama, dan yang pertama ada Daniel Gusmik, kedua Al Hidayat, ketiga Eni Nurbangsi, yang keempat Saldi Isra, yang kelima Anwar Usman, yang keenam ada Suhartoyo, yang ketujuh ada Wahiduddin Adams, yang kedelapan ada Manahan Sitompul, yang terakhir ada Guntur Hamzah. Sidangnya kan dipimpin oleh Ketua MK sendiri yaitu Anwar Usman. Dan sedikit informasi bahwasannya yang menyetujui bahwa kepala daerah dan anggota legislatif yang belum berumur 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres adalah Manahan dan juga Anwar Usman serta Guntur Hamzah. Baik Bapak, ini sekian dari kami, terima kasih. Putusan MK nomor 9 itu cacat hukum. Bagus. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. A2 seakan-akan mendukung, A1 ini menolak. Nah, ini kan bagus jadinya, ini diskusi kita jadi hidup gitu kan. Tapi udah bagus tadi. Ada kelompok yang mendukung, ada kelompok yang menolak. Dan ini yang mau kita diskusikan, gitu kan? Bagaimana menurut pandangan Anda? Anda setuju nggak dengan putusan ini? Ada isi putusan, ada bentuk proses lahirnya putusan. Paham ya? Jadi bagaimana prosesnya ini kalau Anda lihat udah benar atau tidak? Lembaga yang membuat udah benar atau tidak, begitu kan? Nah, lalu bagaimana kekuatan putusannya? Jadi kalau Anda menilai yang membuatnya ini seumpamanya cacat hukum, nah, bisakah asas final dan mengikat itu tadi Anda katakan sudah bisa dilaksanakan? Jadi ini ya, ini sebuah bentuk mahasiswa harus berpikir kritis. Silahkan nanti ya, saya ada beberapa catatan, tapi kalau saya nyampaikan nanti kan seakan-akan apa yang saya sampaikan nanti akan mempengaruhi kepada Anda untuk berpendapat. Jadi saya tidak komen dulu, silahkan. Nah, sekarang kelompok mana atau siapa yang mau memberikan tanggapan kedua kelompok ini? Ya, intinya kita menyatakan ya atau tidak, mendukung atau menolak, kan kesimpulannya begitu. Kalau Anda mendukung, dasar-dasar alasan yang Anda kemukakan tadi kita sudah coba lihat, baik alasan yuridis, alasan filosofis maupun alasan sosiologis. Hanya itu. Nah, tolong dicatat ya, di notulen siapa yang memberikan respon ini. Yang pertama siapa? Silakan angkat tangan. Dari hasil kinerja kalian. Jadi kalau menurut persepsi saya lebih untuk mendukung kepada dari batas usia yang ditentukan, sama dengan halnya capres ataupun cawapres yang mau naik itu ada pengalaman menjabat, baik itu di negara ataupun sebagai pejabat di daerah. Jadi itu ada salah satu peningkatan bahwa apabila dia naik lagi untuk ke atas nih menjadi salah satu pimpinan negara ataupun wakil pimpinan negara, itu dia mesti harus sudah tahu tuh gimana tugas wali kota ataupun gubernur. Jadi di dalam hal itu sudah tahu bagaimana mekanisme dan prosedur yang lainnya, bahwa di dalam kehidupan itu ada mengalami yang namanya berbagai proses-proses yang dimana ada
juga salah satu bahwa setiap terjadinya apabila ada masalah, jadi di dalam suatu dalam kajian salah satu gubernur misalnya, jadi para salah satu misalnya capres ataupun cawapres itu mengetahui bahwa dan tahu juga bagaimana untuk mengatasi masalah sebelum dia itu memberikan ketika dia itu menjabat sebagai presiden ataupun wakil presiden. Jadi dari pandangan saya lebih untuk mendukung dari putusan yang telah ditetapkan untuk terjadinya perubahan yang signifikan terhadap perubahan Indonesia yang kedepannya. Mungkin itu saja Pak, dari saya. Ya, silakan. Kenalkan sebelumnya, nama saya Inayat Maulida dari perwakilan kelompok 3. Kelompok 3A2. A2, oke. Dari hasil diskusi kami sebelumnya, bahwa kami sependapat dengan para presenter A1. Pada intinya keputusan ini kemungkinan terjadi karena adanya kepentingan politik. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh para presenter juga, bahwa dalam putusan disebutkan batas usia capres dan cawapres adalah paling rendah 40 tahun, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian dapat kita ketahui bahwa setelah itu adanya Gibran sebagai capres yang sangat tepat sekali dengan syarat putusan MK. Maka putusan ini diduga merujuk untuk kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu akhirnya berdampak pada kelembagaan dan hakim terlapor, yaitu salah satunya dicabutnya Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan dan dalil permohonan, khususnya mengenai kapasitas hukum. Mungkin hanya itu tanggapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelas A2 kelompok 1 izin menyampaikan pendapat. Saya setuju dengan daripada presenter yang pertama tadi, karena adanya ketidaksetaraan sementara di dalam Perhimpunan Pemuda Madani melalui program judi dan laporannya menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai para pelapor. Adapun kepentingan hukum pelapor yaitu merasa hak-hak konstitusinya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal jaminan hukum yaitu yang adil dan keempatnya yang sama pemerintahan. Jadi pemerintahan telah tercederai oleh asas perilaku hakim yang merupakan pejabat negara ini. Ketiga terlapor, menurut pelapor diduga membelokkan putusan nomor 90 PUU strip 10 XX1 2003 dengan mengabulkan permohonan sebagai penambahan prasa atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Selain itu, bukan kewenangan MK menambahkan ini tidak disepakati oleh mayoritas hakim. Padahal sebelumnya pada perkara 29, 51 dan 55 PUU strip XX3 XX1 strip garis miring 23 disepakati perkara pada pasal ini adalah open legal politik. Namun pada perkara 90 sampai 91 dikabulkannya bahwa 3 hakim ini terlapor hakim 1, 2, dan 3, sementara hakim lainnya memberikan alasan yang berbeda daripada 4 hakim lainnya. Memberikan dissenting opinion atau fakta ini menunjukkan tidak mencerminkan prinsip ketidaksetaraan, dan prinsip ini pula lah yang menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat ganjil atau abu-abu. Pada kesempatan ini, tim advokasi peduli hukum Indonesia melalui email BEM Universitas Unisia, melalui Tegar Arfiansyah dan Isda Ukhtam dan Alam Syahafiah
melaporkan persidangan ini lewat perwakilan TAPHI menyebutkan bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran kode etik melalui putusan MK pada nomor 90/PU/XX1/2003. Dengan dugaan ini terlihat dari adanya penambahan kata pada pasal 169 huruf I UU Pemilu. Hal ini menurut pelapor sebenarnya yang harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari umur 40 ke 35. Karena apa? Dari ini adalah diskriminasi usia, di mana pemimpin itu tidak diukur dari usianya, namun diukur sebagai pengalamannya. Karena pengalaman ini lebih penting dicari untuk memimpin negara sendiri. Apabila usianya di bawah 40, tapi dia mempunyai pengalaman memimpin di daerah, itu tetap bisa untuk memimpin ke atasnya. Baik, itu saja dari saya. Selamat sore, perkenalkan kembali saya Nur Syifa Yulianti selaku perwakilan dari kelompok 2 kelas A2, penyaji bahwa kami setuju dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023. Ada beberapa sanggahan yang menurut kami ini adalah beberapa sanggahan yang kami sediakan. Mengapa kami pada akhirnya itu tetap berdiri setuju bahwa putusan MK 90 tahun 2023 itu adalah putusan yang patut untuk disetujui bersama. Pertama, bagi mereka yang tidak setuju dengan putusan ini, mereka selalu mendalilkan bahwa putusan MK ini cacat hukum ketika mereka mengetahui Hakim MK itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu paslon, langsung sebut merek, itu anak presiden. Tetapi teman-teman, mari kita pikirkan ketika hakim yang ternyata memutuskan hal tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu paslon. Coba kita pikirkan ketika hakim-hakim yang memutuskan itu sama sekali tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan paslon. Apakah mereka yang tidak setuju masih tetap memandang ini sebagai cacat hukum pada akhirnya? Tidakkah mereka nantinya akan goyah dan kemudian memandang bahwa ini merupakan sebuah gerakan MK untuk mengakomodasi hak-hak konstitusional warga negara, bahwa mereka itu berhak dipilih dan juga mereka berhak untuk memilih seperti itu? Karena apa? Karena bagi kami, ketika kalian memandang putusan MK itu adalah cacat hukum hanya dari adanya hubungan kolusi atau nepotisme yang terjadi dalam adanya putusan tersebut, itu menurut kami bukanlah hal yang menjadikan argumentasi kalian kuat daripada akhirnya. Sedangkan kami berargumentasi bahwa kami setuju dengan putusan tersebut hadir ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena tadi dasarnya adalah warga negara Indonesia tanpa ada batasan umur ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang sama sekali tidak menyatakan batasan umur secara eksplisit maupun implisit. Tidak ada angka sama sekali mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas hak setiap warga negara adalah berhak dipilih dan juga berhak memilih. Itu adalah sanggahan pertama. Sanggahan kedua, kami mengamini bahwa putusan MK ini memang tergesa-gesa dan juga terkesan sebelah pihak seperti itu. Karena apa? Karena undang-undang ini seharusnya seperti melewati DPR terlebih dahulu, bukan seperti itu. Tetapi coba kalian perhatikan kembali undang-undang yang menyatakan bahwa presiden atau cawapres itu wajib berusia 40 tahun. Bukankah itu pun juga merupakan kemufakatan sebelumnya dari DPR dan juga orang-orang yang merumuskan putusan tersebut, bukan? Sedangkan di sini kami mempertanyakan bagaimana takaran usia 40 tahun itu memiliki unsur hukum yang mengikat. Kenapa harus 40 tahun? Kenapa tidak 60 tahun misalnya? Atau kenapa tidak di bawah-bawah 40 tahun? Kami mempertanyakan hal tersebut. Dan ini adalah beban pembuktian yang sama sekali belum terjawab di sisi mereka yang tidak setuju pada putusan MK. Terima kasih. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 tahun 2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, capres-cawapres, tadi sudah disinggung oleh teman kita Muhammad Ridai. Dia katanya pro terhadap keputusan tersebut dikarenakan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin di kemudian hari. Intinya seperti itu. Yang perlu kita perhatikan Muhammad Ridai,
Dalam putusan tersebut, MK memutuskan memang benar bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Yang menjadi pertanyaannya, berapa lama ini dia pernah menjabat? Apakah 2 hari, 3 hari, apakah 1 periode, 2 periode? Bagaimana? Ini perlu penjelasan. Kalau misalnya ngambang seperti ini, apakah boleh orang 3 bulan jadi kepala daerah kemudian di kemudian hari menjabat jadi presiden? Nah, itu jadi pertanyaan. Lalu tadi disinggung juga masalah diskriminasi usia. Kami tidak menyangkal juga bahwasanya keputusan ini sepenuhnya buruk. Tentunya kita sebagai generasi muda di kemudian hari juga berhak untuk memimpin negara ini jika diberikan rezeki atau kesempatan. Tetapi ini yang menjadi permasalahannya kan putusannya ini kan dihasilkan mendekati menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres nih. Itu tuh yang jadi permasalahan. Kenapa nggak 2 tahun sebelumnya kah atau 1 tahun sebelumnya kah? Ini dekat-dekatnya masuki pendaftaran kok tiba-tiba timbul putusannya gitu. Jadi perlu sebagai masyarakat juga perlu bertanya-tanya. Nggak semua masyarakat setuju gitu. Karena menurut mereka kenapa nggak jauh-jauh hari putusannya diputuskan seperti itu. Jadi menurut pendapat dari kelompok kami, lebih baik kan kalau misalnya ingin ini untuk kedepannya untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju, kenapa nggak keputusannya tuh nggak dulu sebelum-sebelumnya lah. Ini kan menimbulkan kontroversi di masyarakat, jadi seperti itu. Kemudian nanti akan disampaikan dan ditambahkan oleh teman kita Regina Eka Putri. Itu silakan. Baik, menambahkan jawaban dari Rizka Aulia tadi. Jadi di sini saya ingin membahas. Tadi kan ada dibahas mengenai tentang putusan MK tadi, dikatakan bahwa putusan MK tadi dikatakan tidak sesuai karena cacat hukum. Tapi dari pandangan kelompok kami, putusan itu kami tidak setuju. Bukan hanya karena cacat hukum, tapi juga kami merasa ada dari sisi kepentingan seseorang seperti itu. Karena seperti yang sudah Rizka sampaikan juga tadi, bahwa putusan MK ini dibuat karena mendekati masa-masa pemilu. Jadi dirasa ada dari sisi kepentingan untuk suatu individu, dan untuk akhirnya kami merasa putusan ini sebenarnya bisa saja dilaksanakan, akan tetapi mungkin bisa diputuskan nanti atau sebelumnya, karena putusan ini dibuat mendekati dengan pemilu. Jadi kami merasa dari kelompok kami untuk putusan MK nomor 90 yang diadakan kemarin itu kami merasa kurang setuju apabila dihasilkan dengan dekat-dekat pemilu ini gitu. Akan tetapi apabila putusan nanti ke depannya atau ada lagi keputusan mengenai batas-batas usia ataupun mengenai hak-hak warga negara Indonesia, itu bisa saja nanti dirumuskan kembali. Jadi intinya kami tidak setuju, akan tetapi kami tidak juga membatasi hak-hak konstitusi dari seseorang. Jadi kami tetap tidak setuju, akan tetapi juga tidak membatasi hak-hak dari seseorang untuk terlibat dalam proses pemilu di Indonesia. Terima kasih. Prosesnya ini udah benar enggak? Proses, ya, isi putusannya udah benar enggak? Gitu kan? Lembaga yang membuat ini udah benar enggak? Nah, tadi seperti contoh dikemukakan kewenangan MK itu ada 4. Memutuskan sengketa. Memutuskan sengketa itu kan mengabulkan atau menolak terhadap gugatan, bukan membuat aturan baru. Paham gitu ya? Kalau aturan baru itu kewenangan legislatif. Jadi menyatakan hanya seumpamanya usia 40 itu dianggap melanggar Pancasila, yaitu sila kemanusiaan tentang hak
mengembangkan kreasi, mengembangkan potensi, ya kan gitu. Ya, coba Anda baca pasal 27 gitu kan. Nah, ada hak gitu. Apakah itu? Tapi bukan berarti dia tetap mengatakan kan 40 itu syarat jadi presiden. Yang jadi masalah menambahkan kecuali mereka yang pernah jadi kepala daerah karena itu dipilih melalui pemilu. Itu kan membuat pasal baru di dalam sistem hukum gitu kan. Dia cukup membuat itu, ya, nanti yang merubahnya itu adalah DPR kan begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya masih ada foto bersalaman dengan wakil presiden waktu itu mewakili yayasan yang berada di Banjarmasin menggugat tentang pasal yang menyatakan bahwa kepala daerah dapat memberikan bantuan bagi perguruan tinggi swasta. Jadi yang kita gugat kalimat dapat. Kita pengen kalimat dapat diganti dengan kalimat harus atau wajib. Ya kan? Dan MK tidak boleh mengabulkan gugatan yayasan seluruh Indonesia mengganti pasal harus diganti dengan wajib. Oleh karena itu pasal ini saya nyatakan diganti dengan wajib. Itu kan melampaui kewenangan. Jadi dia hanya mengabulkan. Nah, DPR sebagai lembaga negara itu harus patuh pada putusan MK karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Paham dia? Nah, gitu. Jadi bukan kewenangan saya kok kita membuat pasal, menambahkan bunyi pasal. Itu bukan kewenangan MK. Maksud saya seperti itu alasannya. Jadi kalau alasannya, jadi alasan pertimbangan, nah alasan politik ini kan bisa ya tadi ya karena ada. Nah lalu karena yang membuat putusan ini ketua, itu kan berarti ketua bisa mempengaruhi, sementara hakim lain tidak terpengaruh, itu ya. Jadi hanya diambil oleh dua orang hakim. Jadi maksud saya coba Anda cari dari itu, dan ini nanti kita gabungkan dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah filsafat hukum. Ya karena besok hari Rabu itu nanti mahasiswa filsafat hukum berdiskusi seperti Anda. Nah nanti saya ingin ini digabungkan. Kesimpulannya nanti setuju atau tidak, gitu kan? Nah kalau Anda menyatakan setuju alasannya apa? Ya, kalau Anda menolak alasannya apa? Kesimpulan tidak boleh ambigu. Ya, tidak bisa kami menolak ini, menerima ini, nggak bisa. Kesimpulannya apa? Gitu, ya. Karena ini ya saya baru datang tadi malam ya menghadiri rapat kerja nasional dan alhamdulillah secara tidak sengaja saya juga dipanggil mewakili pembicara dari Kalimantan. Jadi saya menyampaikan pendapat mewakili pendapat dari Kalimantan. Nah, kenapa? Ya ternyata bos-bos di pusat itu ada yang satu alumni dengan saya, sama-sama lulusan Brawijaya, dan selain ikatan sama-sama alumni, ternyata juga orang Banjarmasin, orang Barabe. Ada yang satu orang Martapura, tapi tidak kenal semula. Setelah saya diminta mewakili Banjarmasin,
ternyata beliau jadi pemandu acara. Mewakili Banjarmasin mana? Sebelum saya menampilkan bisi-bisi, Pak, sejujurnya ulun peninggian orang Martapura, begitu, ya. Nah, makanya nanti saya akan menyampaikan bagaimana hasil pendapat Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia itu dalam rapat kerja nasional, gitu ya. Tapi saya nggak ngomong dulu, nanti akan mempengaruhi Anda. Ya, oleh karena itu sekali lagi tolong disempurnakan ya pendapat masing-masing kelompok. Nanti akan kita bentuk tim perumus untuk merumuskan apa pendapat kelas hukum tata negara terhadap putusan MK nomor 90. Ya, dan kemudian kita lanjutkan dengan rapat tim perumus minggu depan. Dan sekarang sudah bisa pulang.